Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, yang kami hormati Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pengurus Daerah Bali, yang diwakili oleh Ketua Bidang Hukum dan Legalisasi. Yang kami hormati narasumber PFM Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, yang kami hormati tamu undangan pelaku usaha retail, serta seluruh hadirin yang kami hormati pula. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa, sambutan Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Pengurus Daerah Bali yang diwakili oleh Ketua Bidang Hukum dan Legalisasi, sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, dan penutupan. Baik Bapak Ibu, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan untuk berdiri. Kepada petugas disilahkan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, doa. Kepada petugas kami silakan. Om Swastiastu. Marilah kita hening sejenak dan memusatkan pikiran, memanjatkan doa ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya menuntun doa secara agama Hindu. Om Wignamastu Namo Asidam. Om Atmo Tatwatmo Sudamam Swah. Om Aditya Siwa Paramyoti. Waktu Tejo Namastuti. Sweatbang Kajam Adiasti. Maskarayu Namastuti. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Agung,
Puja dan puji syukur kami haturkan ke hadapan Ida Sang Widi Wasa, karena atas anugerahnya pada hari ini, Jumat 18 November 2022, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi cara retail pangan yang baik bagi distributor dan retail. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, sumber dari segala pengetahuan, kami menyadari bahwa segala hal yang terjadi semua atas kehendak-Mu. Karena itu kami tidak henti-hentinya bersyukur atas rahmat-Mu. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk keamanan pangan sarana retail di Provinsi Bali. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari kehidupan ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu ampunlah kesalahan dan kekurangan kami. Sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru arah menuju kebenaran yang abadi. Om Sriyam Bhavantu, Sukham Bhavantu, Purnam Bhavantu. Om Dewa Suksmo Paramacintya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pengurus Daerah Bali, yang diwakili oleh Ketua Bidang Hukum dan Legalisasi, Bapak Wildan Nurrohman. Kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Wildan Nurrohman, perwakilan dari Aprindo Bali, mewakili dari Bapak Ketua Umum dan Sekretaris Umum Aprindo Bali yang berhalangan hadir. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Denpasar, serta rekan-rekan yang telah menyempatkan kehadirannya pada kegiatan pada siang hari ini. Semoga apa yang nanti akan disampaikan hari ini bisa menjadi manfaat serta pembelajaran untuk rekan-rekan semua, dan semoga sosialisasi hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Mungkin itu aja Bu, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wildan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Randus Imade Bagus Gerameta Apoteker, kami silakan. Terima kasih Ibu MC. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pengurus Daerah Bali yang diwakili oleh Ketua Bidang Hukum dan Legalisasi, Bapak Wildan Nurrohman. Yang saya hormati Bapak Ibu pengusaha retail di seluruh Bali yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Eka Yani. Tentunya yang pertama dan utama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widi Wasa, atas atung ketua anugerahnya, kita semua hari ini diberikan kesehatan. Walaupun tidak tatap langsung Bapak Ibu ya, secara daring, yang penting kita sehat dulu. Kita tahu juga COVID lagi meningkat, dan kemarin Bali merupakan jadi pandangan seluruh dunia tempat perhelatan G20 yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, Badan POM sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan di Indonesia
dengan komitmen meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan keamanan bekerja sama dengan semua stakeholder. Karena tentunya kami tidak mampu bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan. Utamanya para pelaku usaha pangan untuk mengawal keamanan pangan, yaitu keamanan pangan sejak budidaya pengolahan, kemudian pemrosesan, distribusi hingga pangan siap dikonsumsi atau kita kenal dengan from farm to table. Oleh karena itu, kami, Balai Besar POM Denpasar merasa penting dan perlu memastikan produk pangan tetap aman di sepanjang rantai pangan, khususnya di sarana distribusi retail pangan. Keamanan pangan di retail sangatlah penting karena merupakan ujung tombak di mana masyarakat memperoleh pangan sebelum dikonsumsi. Oleh karena itu, pada hari ini kami melaksanakan sosialisasi terkait dengan retail pangan yang baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pelaku retail modern, bagaimana menerapkan retail pangan yang penting, yang baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang dijual tentunya semakin meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Badan POM Retail Pangan sebagai garda terdepan pada menjaga keamanan pangan dituntut untuk mampu mengendalikan risiko keamanan pangan secara mandiri. Pengawalan Badan POM secara regulator dan verifikator, maka pelaku usaha sepanjang rantai pangan termasuk peritel wajib menerapkan suatu sistem jaminan keamanan pangan mutu pangan untuk pelaku usaha pangan di sarana peredaran dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan atau yang kita dengar SMKPO. Ini sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2021. Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu yang ikut hari ini, kemarin kita juga melaksanakan SMKPO itu mungkin sudah dapat stikerisasi Bapak Ibu ya. Stikerisasi ini pun ada dua jenis Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah terkait dengan pemenuhan sertifikat yang diajukan oleh Sertifikat adalah pelaku pangan modern berupa yang boleh adalah minimarket, pengelola pasar, sedangkan untuk pemenuhan standar sertifikasi yang diajukan oleh pelaku usaha pangan retail pangan untuk skala besar, termasuk hipermarket, distribusi, dan importer. Ada dua jenis sertifikat, yaitu sertifikat pemenuhan komitmen dan sertifikat pemenuhan standar. Jadi, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendapatkan, tentunya yang sudah mendapatkan saya ucapkan selamat, terus dipertahankan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di samping cara detail pangan yang baik, nanti juga akan dipakai bagaimana sih terkait sistem manajemen keamanan pangan olahan ini. Kami berharap banyak juga, semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami, narasumber, dapat bermanfaat oleh seluruh peserta dan pelaku usaha retail yang hadir pada saat ini. Tentunya kami harapkan juga diskusi-diskusi, sehingga apa yang menjadi kendala Bapak Ibu selama ini juga semakin jelas dan terang ada penyelesaiannya. Semoga ilmu juga diperoleh pada sosialisasi ini dapat juga disosialisasikan kepada seluruh pegawai SPG Bapak Ibu di semua tempat bekerja di perusahaan retail Bapak Ibu. Dengan mengucap Om Awi Genap Astu Namo Sidam Astungkare, acara ini dapat bermanfaat, dan saya buka secara resmi acara sosialisasi cara retail pangan yang baik bagi distributor dan retail dengan tema retail yang baik meningkatkan keamanan pangan masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk mengaktifkan video. Kepada petugas disilahkan. Selamat siang. Mohon izin saya mengambil foto. Terdiri dari 3 slide.
Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah semua, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, kita akan rehat sejenak selama 5 menit. Kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami silakan untuk mengisi daftar hadir yang di-share pada kolom chat. Selamat pagi, dengan saya Putu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, wahai pelanggan semua. Badan POM ramah menyambut, senyum, salam, dan sapa, dengan semangat memberi solusi. Kami hadir dengan sepenuh hati, pelayanan berkualitas, cepat, tanggap, dan efektif. Anda datang, kami layani, Anda happy. Penuh solusi, utamakan kompetensi tentang obat dan makanan, tingkatkan profesionalisme untuk pelayanan prima. Utamakan kompetensi tentang obat dan makanan, tingkatkan profesionalisme untuk pelayanan prima. Kami hadir dengan sepenuh hati, pelayanan berkualitas, cepat, tanggap, dan efektif. Anda datang, kami layani, Anda happy. Penuh solusi, utamakan kompetensi tentang obat dan makanan, tingkatkan profesionalisme untuk pelayanan prima. Utamakan kompetensi tentang obat dan makanan, tingkatkan profesionalisme untuk pelayanan prima. Aduh, Bu, perut aku sakit. Aduh. Nak, kamu kenapa, Nak? Tadi aku habis jajan di sekolah, terus langsung sakit perutnya. Wadah, gimana tuh pihak sekolah? Besok Ibu mau komplain. Sebentar ya, Ibu ambilkan obat ya. Ya. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya mau bertemu dengan kepala sekolahnya bisa? Bisa. Silahkan lewat sini, Bu. Ya.
Baik Ibu, saya turut prihatin atas sakit yang dialami oleh anak Ibu. Mungkin anak Ibu jajan di luar sekolah. Gitu ya, Pak? Iya, kalau kantin kami sudah dibina oleh pihak BP POM di Denpasar. Setiap sekolah wajib memiliki tim keamanan pangan sekolah untuk menjaga keamanan pangan. Pangan aman yaitu pangan yang bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya fisik contohnya seperti kerikil, pasir, rambut yang ada pada pangan. Bahaya kimia contohnya bahan-bahan terlarang yang ada pada pangan seperti boraks, formalin, atau pewarna tekstil rodamin B dan metanil yellow. Dan bahaya biologi yaitu makanan yang sudah berbau, menyimpang ataupun basi. Ingat, jaga keamanan pangan sekolah kita dan juga keluarga kita. Keamanan pangan, tanggung jawab kita bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Kini dan kasih dia. Incak kalau incak mau kerang ngai bubo. Ye, nih kade. Halo, ija cina dak. Di jalan. Ke jalan-jalan jak bayangin nih. Dia aja meme Jimmy Jer dak. Itu beang. Jimmy Jer. Apa benar gitu? Itu ngangon ngangetang nasi itu tuh adukan satu. Ngangetang nasi. Ada Jimmy Jer sendawang kita ngangetang nasi itu Jimmy Jer ada nih. Oh, Magic Jen ada namanya. Jimmy Jer. Oh, pengganti ada nih jadi. Aku ganti nih kayak nak Olimpiade Magic Jer ada namanya. Magic ini. Oh, makanya kayak mulai lu sab jadi mai. Nah. Apa ya kadang no? Mek, ngengken sih mek gawat katanya mek nelpon ya. Tekuli aja cai. Uling jalan-jalan ngatun gak bayangi. Begbak jalan-jalan dogan cai mekabakan kan di molas tiban mekelone. Mekabakan cai punya celuma cai. Kenapa sih mek? Dek melangorin kabak jene mau belanja ke toko jani dek. Liu gati barangnya palsu jani dek. Ini memek nawang cara pakai BP POM memek nih. Dek, ibi memek manudok embody dek. Maru apa memek kene jak melenye gawake rebet semut. Ali semut. Oh, memek rebutok ke semut deh. Embody apa bahasan guling nih ada semut nih. Segel dek. Tuh, jemakan embody sini ya tuh. Kan memek ini dok handbody nih mek. Ini mayones ada nih. Ini memang handbody. Jelas rebut semut memek ini. Memek ini. Apa madan gitu? Mayones tuh saus besiap mek, colek-colek darang besiap gitu. Aduh, maru apa memek kene deh nyang melengis melayu. Nyak melengis tapi aneh mek. Tuh memek di mana dok nih? Di muka minimarket ada memek akan beli ke Sumba. Yang kan memek beli ke Sumba? Anggo memek ngai jajau kadang ngai nang jajau apam cai. Bada memek janis yang tadi kamu ke Sumba mek dilarang. Kenapa nggak memek? Ada pewarna makanan tuh mek. Mek, Jani sing tadi kamu ke Sumba karena ke Sumba itu adalah pewarna pakaian. Memek kaden yang kain katung di bayangnya. Ke Sumba mek anggo. Ke Sumba tuh dilarang pemerintah sebagai pewarna makanan mek karena sangat berbahaya menyebabkan penyakit kanker yang berbahaya tuh mek. Oh, karena ke Sumba tuh mengendap dalam tubuh tidak dapat terekstrasi. Oh, lama kelamaan akan menjadi kanker yang berbahaya. Biar memek tiap hari jogging, biar memek tiap hari aerobik, jadi memek terus nari aja mesti ke Sumba gitu, ben kejap memek goodbye bang. Aduh, di gawat gati deh. Oh mek, kenapa nggak memek Jani? Ini pewarna makanan anggo cari gini. Nih oh cari gini. Ini misi tulisan BP POM RI Jani kini. Oh, nih nggak memek Jani. Oh, nih handbody nih, darang besiap. Handbody Jani dari darang besiap. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya pemaparan materi cara retail pangan yang baik yang akan disampaikan oleh PFM Madya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, Ibu Niputu Ekayani Skorpiasanti L, SSI Apoteker M Biomed. Kepada Ibu Eka, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Sri Dini ya, selaku MC. Selamat sore, Bapak Ibu, ini sudah sore ya, Bapak Ibu semuanya, pengusaha retail.
Jadi saya ucapkan terima kasih sekaliannya. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar PON Denpasar, terima kasih sudah memberikan sepatah dua patah kata sambutan yang sangat bermakna sekali bagi kita semua dan juga membuka acara ini secara resmi. Kemudian tidak lupa terima kasih kepada Ketua Aprindo dan juga Sekretaris Aprindo Pak Asinaga yang memfasilitasi kegiatan ini, dan juga sangat luar biasa Pak Wildan Nur Rahman yang sudah hadir pada hari ini ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan rekan-rekan semua pelaku usaha retail, baik distributor dan juga semua pelaku usaha, dan juga ada pengelola yang juga hadir pada hari ini. Yang tentunya apa yang kita nanti diskusikan sangat bermanfaat ya, kita inginkan untuk kelangsungan dari usaha Bapak Ibu semua, dan juga bagaimana mengelola sebuah pasar modern ya, karena yang banyak hadir kayaknya yang dari retail modern ya Pak Wildan ya. Iya Ibu, benar Ibu. Ya, untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan yaitu cara retail pangan yang baik, yang tentunya kami inginkan nanti dari materi ini memang sudah dilakukanlah retail yang baik. Mungkin nanti kalau ada barang pertanyaan tentang sistem manajemen keamanan pangan olahan ya, SMKPO, sama-sama nanti kita bahas, karena untuk saat ini masih bersifat mandatori atau wajib untuk yang importir ya. Kalau distributor mungkin ada importir juga yang hadir hari ini, jadi silakan nanti untuk mendapatkan sertifikat SMKPO. Di YouTube sudah banyak di-share ya materi-materi tentang SMKPO, jadi silakan Bapak Ibu juga bisa nonton secara langsung. Bagi yang suka dengan video dan atau audio juga bisa ya, di YouTube juga ditonton. Untuk saat ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang sosialisasi pedoman cara retail pangan yang baik di sarana distribusi atau retail. Dan mungkin nanti akan ada tambahan bagi Bapak Ibu yang belum memahami atau belum install cek BPOM atau BPOM Mobile, nanti kita bareng-bareng ya Bapak Ibu supaya bisa bagaimana sih untuk mengecek apakah produk-produk yang akan dipasarkan itu memang sudah layak untuk didistribusikan atau dijual. Nah itu nanti kita bareng-bareng ngecek mengenal NIE dan ceklik Bapak Ibu ya. Baik, untuk materi yang pertama saya share screen ya. Pak Ageng, hostnya Pak Ageng ini ya. Oke. Oh, mungkin Pak Ageng, dari Pak Ageng aja ya. Ini kok saya nggak bisa share screen dari sini. Oke. Dicoba Bu Eka. Baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Apakah terlihat? Sudah Ibu. Baik. Ya, kalau gitu saya mulai ya. Di sini ya sudah slideshow. Baik. Jadi ini memang kita tekankan karena yang hadir banyakkan dari retail modern. Itu bagaimana pedoman cara retail pangan yang baik sesuai dengan Perbepom nomor HK03 yang tertera ini tahun 2011 ya. Apa sih itu CRPB ya? Kenapa penting bagi kita semua? Pedoman cara retail pangan yang baik adalah acuan yang digunakan dalam melakukan kegiatan retail pangan oleh sarana retail pangan dalam rangka pengawasan keamanan pangan di sarana retail pangan. Pedoman ini berlaku untuk toko modern, ya ini ya, ada minimarket, kemudian ada supermarket, ada juga grosir yang terbentuk dari perpulaan, kemudian ada department store, ada juga hypermarket. Isi pedoman dari CRPB sendiri itu ada 10 aspek ya Bapak Ibu, ada sumber daya manusianya, kemudian rancang bangun dan fasilitas retail pangannya, kemudian pembersihan dan sanitasi serta pemeliharaan fasilitas retail pangan, penerimaan dan pemeriksaan pangan, penyimpanan pangan, penyiapan, pengemasan dan pelabelan produk pangan, penyusunan, pemajangan dan penyerahan pangan pada konsumen,
produk kadaluarsa dan pengaturan rotasi stok pangan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia beracun ya. Dan itu biasanya kan ada ya di ini juga sebenarnya ada nanti di aturannya bagaimana cara kita untuk mengelolanya. Kemudian yang terakhir itu tentunya harus ada pencatatan dan dokumentasi. Nah, ini yang sering terlupakan kadang-kadang ya. Tidak hanya kadang-kadang, karena sering ya Bapak Ibu semuanya di sarana retail, kita udah biasa nih medagang dan mencatat gitu ya, itu akan kesulitan bagi kita. Jadi kita harapkan untuk pengusaha retail itu tetap melakukan pencatatan dan dokumentasi. Apalagi kedepannya akan ada misalnya untuk ISO dan nanti semakin besar mungkin sekarang masih minimarket dibiasakan untuk mencatat dan mendokumentasi ya, dan nanti siapa tahu jadi supermarket, setelah itu malah jadi hipermarket ya tempatnya Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya nanti perkembangannya. Nah, untuk yang aspek pertama saya jelaskan dulu ya tentang sumber daya manusia. Persyaratan pekerjanya harus sehat dan memiliki tanggung jawab menyediakan pangan yang aman. Segera melapor petugas apabila menunjukkan gangguan kesehatan. Nah, ini biasanya jarang ya, kalau sakit udah deh masuk aja, kita tetap jaga. Apalagi yang pangan siap saji ini Bapak Ibu harus harus tahu bahwa kalau kita sudah sakit, apalagi yang mengarah ke pernapasan ya, itu sebaiknya istirahat dulu ya. Kalaupun terpaksa gitu harus jualan, harus menggunakan masker ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak diperkenankan, nah ini tidak pernah bekerja apabila memiliki gangguan kesehatan yang disebabkan oleh ini virus, karena dia termasuk penyakit menular ya, apalagi yang ini norovirus ya, virus hepatitis A. Kalau Escherichia coli itu kan masih yang bentuknya kita diare ya, jadi ini biasanya untuk penjajah pangan atau untuk penyaji pangan, nah ini sebaiknya harus dihindari, termasuk Salmonella typhi ya. Hygiene pekerjanya mohon ini Bapak Ibu mungkin tidak terbiasa bagi kita ya, tapi ini sangat penting sekali karena kadang-kadang nih mungkin kalau minimarket punya sendiri gitu ya, kadang-kadang nungguin juga sendiri, jadi belum mandi udah buka toko. Nah ini dihindari ya, jadi kalau bisa mandi dulu sebelum bekerja. Cuci tangan dengan sabun ya seperti biasa, kuku rapi dan tidak panjang, tidak makan dan minum, merokok. Nah, ini yang sering kadang-kadang merokok. Kalau pangan siap saji, kalau saya udah ngelihat ya ada merokok, terus mengadoni pangan, kemudian akan menjajakan, ya menyajikan, rasanya udah duluan ilfil ya, tidak pengen untuk belanja ke situ. Nah, ini harus dihindari ya. Tidak bersin, batuk, bercakap-cakap di depan makanan, karena itu akan mengeluarkan droplet yang tentunya akan berbahaya pada makanan yang kita jual. Kemudian tidak pakai perhiasan. Nah, ini mungkin agak sulit nih bagi ibu-ibu ya. Ya tetap perhiasannya nempel ya. Kalau yang hygiene pekerja, kita sebaiknya pada saat penjajah pangan atau penyaji pangan atau pengelola pangan atau yang mengolah pangan, pengolah pangan itu sebaiknya tidak menggunakan perhiasan. Pakaian kerja seperti biasa. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dirunguin gitu ya. Kalau yang bagus ya dengan ini nih ada pakai tutup kepala atau hairnet ya, kemudian harus pakai sarung tangan, kemudian celemek ya, masker, sepatu kerja itu wajib untuk digunakan harusnya. Nah, ini apron dan celemeknya boleh seperti ini ya, bagi yang menangani pangan segar, ikan dan daging itu wajib sekali ada. Yang kiri Bapak Ibu ada apron dan celemek seperti itu ya. Nah, ini wajib di dapur pun sebenarnya kita kalau masak ya wajib menggunakan ini, apalagi tutup kepala. Karena apa? Kadang ada nanti akan mencemari, namanya cemaran fisik itu berupa rambut. Ini bahaya ya, juga untuk kesehatan, karena itu bahaya pangan itu namanya. Itu pentingnya Bapak Ibu ya, yang nanti di sarana retail mohon diperhatikan kalau yang pangannya siap saji seperti ini dan bisa mencemari, tentunya gunakanlah pakaian kerja yang memenuhi standar seperti ini. Kebersihan tangan pekerja seperti biasa ya, wajib cuci tangan. Ini kadang-kadang wajib cuci tangan ini mungkin pada saat COVID aja, pandemi kemarin rajin. Sekarang pandemi sudah agak berkurang, menurun ya. Aduh, udah males lagi, udah ngekoh gitu, nggih.
Nah, mohon nanti Bapak Ibu dibiasakan kembali kita prokesnya. Ya, kapan kita harus mencuci tangan setelah menangani bahan kimia, itu tentunya setelah menangani bahan mentah, setelah menangani sampah terutama ya, setelah merokok, setelah dari toilet itu wajib cuci tangan. Ini nilainya juga pernah nih, ada kita penilaian ya di salah satu pasar, itu dinilai oleh beberapa kementerian ya yang terkait dengan pasar. Ada pedagang salah satu dari toilet dia nggak cuci tangan, dilihat ya. Nah ini adalah suatu kebiasaan. Jadi kalau bisa teman-teman pelaku usaha yang di retail pun itu kalau ada misalnya pegawai atau salah satu SPG ke toilet tetap harus mencuci tangan. Bila perlu dikasih tulisan ya. Bapak Ibu teman-teman itu dikasih tulisan ya Pak Wildan mungkin dibikinin SOP nanti ya buat teman-teman pelaku usaha, tulisan wajib cuci tangan setelah dari toilet. Nah itu akan lebih baik ya pada saat kita menangani menangani produk-produk yang kita jual setelah itu. Nah, yang kedua itu rancang bangun dan fasilitas retail pangan, lokasi dan lingkungannya ini di supermarket ya. Hendaknya berada dari lokasi yang bebas dari pencemaran, jauh dari daerah membahayakan kesehatan. Tapi kalau yang pangan olahan yang sudah dikemas dan dibungkus ini akan sulit ya kita kalau jauh dari kebisingan lingkungan seperti misalnya jalan raya, transport ya justru kadang lebih banyak adanya pada pemukiman, pada penduduk dan transportasi yang sangat padat itu biasanya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah asal yang perlu kita tekankan di sini untuk pangan siap sajinya, untuk pangan yang terbuka, yang memang itu langsung dikonsumsi itu tetap harus dijaga keamanannya supaya tidak dicemari ya. Demikian. Jalan di sarana retail dan sekitarnya hendaknya menjamin kebersihan. Nah, itu kebersihan kelancaran distribusinya juga diperhatikan. Sampah dan buangan sarana retail sebaiknya ditangani sedemikian rupa sehingga menjamin kebersihan lingkungan. Tidak menimbulkan bau, tidak mengakibatkan pencemaran terhadap pangan yang disimpan. Nah, pemisahan area ini yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu, mungkin di sarana minimarket atau supermarket Bapak Ibu ini saya perhatikan kalau supermarket yang besar di Denpasar dan juga di Bali tentunya ya itu sudah terdapat pemisahan antara area basah dan area kering. Nah, area basah seperti yang kita lihat itu ada area untuk sayur mayur, buah, daging unggas, daging sapi, ikan hasil laut itu di daerah yang memang areanya area basah. Nah, kalau area kering itu seperti bumbu, beras, mie kering, susu ya, ada produk-produk yang kacang, makanan kaleng itu ditaruhnya di area kering. Contoh di supermarket yang sudah saya lihat seperti itu tuh sudah ada ya. Misalnya rasanya itu sudah semua ya, kalau kategori supermarket sudah demikian. Kalau kategori minimarket yang ini sudah area sayur mayur itu sudah ditaruhnya di salah satu tempat. Ada ya, ada pajangannya. Kalau memang dia untuk membutuhkan dingin sudah ditaruh di chiller. Nah, itu sudah dilakukan. Terima kasih bagi Bapak Ibu dan kalau bagi yang belum silakan nanti bikin sendiri ya pemisahan area seperti yang disampaikan di peraturan ini. Bangunan dan fasilitasnya ada penerangan ya, permukaan tempat penyimpanan pangan dalam gudang dan rak pajangan sebaiknya terang. Lampu dan perlengkapannya sebaiknya dirancang untuk mencegah akumulasi kotoran dan mudah dibersihkan. Nah, lampu sebaiknya dilindungi agar tidak mudah pecah. Nah, ini Bapak Ibu kadang-kadang di area tempat Bapak Ibu itu mohon diperhatikan apakah lampu yang di atas itu ya, yang di langit-langit itu yang terpampang itu sudah dapat mencegah akumulasi kotoran. Artinya apakah juga sudah terlindungi. Nah, kalau misalnya nanti tiba-tiba nih orang belanja kemudian pecah, kena kepala orang, nah ini bahaya juga ya buat kita, buat Bapak Ibu yang punya usaha retail ini. Jadi kami sarankan memang lampu itu sebaiknya dilindungi agar tidak mudah pecah. Jadi kalaupun pecah nanti dia tidak berantakan, jatuh ke lantai seperti itu ya. Jadi ada lampu berpelindung namanya. Penerangan itu untuk area pendingin. Nah, itu sampai intensitas minimum pencahayaan pun diatur dalam peraturan
CRPB ini, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti saya akan share ya di grup. Kan kita ada grup ya. Di grup akan di-share juga materinya nanti tentang CRPB. Itu bisa selain materi yang kita berikan secara PDF, ada peraturan yang Bapak Ibu bisa baca secara detail. Ya. Ini terakhir, nah ini terakhir untuk 540 lux itu area penanganan pangan yang tidak dikemas dan berpotensi menimbulkan bahaya, serta pada area yang menggunakan peralatan seperti pisau, pengiris, penggiling, dan gergaji itu tingkat penerangannya harus lebih tinggi. Ventilasi, jumlah ventilasinya juga cukup ya Bapak Ibu ya. Kemudian mudah dibersihkan untuk dibersihkan dan dipasang kembali. Lubang ventilasi sebaiknya dilengkapi dengan kasa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ventilasi itu kalau bisa lubang ini dilengkapi dengan kasa ya, supaya tidak mudah juga serangga masuk gitu ya. Kemudian fasilitas penyimpanan terbuat dari bahan yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Jumlah rak untuk penyimpan pangan sebaiknya cukup. Sebaiknya ditempatkan pada lokasi yang kering dan bebas dari serangan hama. Rancang bangun dan fasilitas retail pangan ya, bangunan dan fasilitasnya, lantai, dinding, langit-langit itu Bapak Ibu di bagian penyimpanan daging dan ikan sebaiknya berwarna muda atau putih. Jadi nanti diperhatikan ya Bapak Ibu, kebayang ya di sarana di retailnya, di supermarketnya sendiri itu misalnya penyimpanan daging dan ikannya itu sebaiknya, nah ini warnanya muda atau putih sehingga memantulkan sinar terang, bersih dan tidak diserang sama hama. Nah, fasilitas penyimpanan tidak boleh ditempatkan pada area penyimpanan kain kotor, loker ya, toilet, ruang dan buang untuk membuang sampah, ruang mekanik di bawah saluran air buangan dan ruang penyimpanan bahan kimia. Nah, rak itu diletakkan seperti ini nih, 5 cm dari dinding ya Bapak Ibu ya. Ada palet tentunya ya Bapak Ibu, untuk pada saat kita di bangunan itu fasilitas untuk penyimpanan pasti ada harus wajib ada palet, dan itu tidak boleh pada saat penyimpanan barang-barang Bapak Ibu yang sebelum dijual itu wajib itu ada ada ruang lah antara dinding satu dengan barang tersebut, kemudian dengan langit-langit juga, dan di bawahnya diisi palet. Paletnya bisa dari kayu juga, bisa dari fiber, terserah Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan dari retail sendiri. Kemudian bangunan dan fasilitas lagi yang lain ya, penyimpanan dingin mohon diperhatikan, ini ada untuk penyimpanan yang produk antara 0 sampai 8 derajat Celcius. Nah, penyimpanan beku ini kebanyakan sekarang produk yang dijual kebanyakan ya setelah masa pandemi kemarin itu produk-produk yang frozen ya Bapak Ibu ya. Di kami pun sekarang banyak sekali yang daftarin ini di frozen lah, itu di frozen lah. Nah, seperti itu ya, sehingga untuk penyimpanan, apalagi Bapak Ibu menerima untuk dijual ya, dijual produk-produk beku ini harus dan wajib disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Kemudian ruang penyimpanan dilengkapi dengan ini tirai plastik, pengontrol suhu ada, kipas angin juga ada, lampu dan lampu rak penyimpanan. Fasilitas penyimpanan kering sebaiknya dirancang sehingga hama tidak bisa masuk. Fasilitas ini dilengkapi dengan rak-rak penyimpanan, dindingnya tidak lembab dan selalu bersih. Nah, mungkin untuk hal seperti ini sangat harus diperhatikan. Kalau dia cuma minimarket biasa yang ditungguin oleh 1-2 orang pemiliknya, itu yang harus diperhatikan lagi. Ya, jangan sampai karena kesibukan Bapak Ibu ini terabaikan. Kemudian untuk yang minimarket dan untuk yang hypermarket dan supermarket ini tentunya harus sudah punya cleaning service yang paham dengan kebersihan dari fasilitas penyimpanan ini, termasuk lemari penyimpanannya ya. Hama tentunya tidak bisa masuk. Nah, kalau penyimpanan nanti ada hama masuk, kebayang bagaimana produk Bapak Ibu itu dimakan tikus semua, udah rugi ya. Kemudian itu juga kalau kita juga tidak yakin gitu, kalau sudah satu misalnya dalam satu bungkus dimakan tikus, ini kan juga kita takut ada pencemaran kontaminasi lagi di dalamnya. Fasilitas penyiapan pangan
Ini juga dilengkapi dengan sarana yang diperlukan untuk penyiapan dan pengolahan pangan seperti di alat potong, mesin pemanas, mesin pengemas ya, meja penyiapan juga, talenan, sarana air bersih, sarana pencucian dan cuci tangan, lemari penyimpanan ya, ini juga tetap di penyiapan pangan juga harus ada ini. Tempat sampah berpenutup itu wajib juga ya, dan sebagainya. Silahkan nanti dibaca di peraturan ya. Kalau sarana penyediaan air, Bapak Ibu sebaiknya dilengkapi dengan ini ya, di tempat Bapak Ibu harus ada air bersih, pipa untuk mengalirkan air, tempat penampungan air, air yang digunakan untuk penanganan pangan, pembersihan alat, dan kebersihan pekerja harus memenuhi persyaratan air bersih. Ya itu ya, kalau ini persyaratannya air bersih cukup, misalnya untuk cuci tangan ya, beda dengan persyaratan air minum. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 32 tahun 2017. Kemudian sarana pembuangan limbah juga Bapak Ibu harus diperhatikan. Kalau di sarana retail pangan ini wajib ada ya. Dilengkapi dengan saluran tempat pembuangan limbah cair, tempat pembuangan limbah padat juga ada, sarana pengolahan limbah termasuk limbah minyak. Itu wajib ada, karena kalau minyak tetap dijadiin satu tempat buang limbahnya nanti bahkan sering mudah sekali ada macet ya, dan itu tidak baik juga untuk suasana lingkungan kita ya. Bau sering menimbulkan bau yang tidak sedap, larutan. Nah kemudian saluran pembuangan limbah telah diolah juga, kalau bisa ini ada pengolahan limbah di sarana retail Bapak Ibu ya. Nah, ini pembuangan sampah dan bahan berbahaya itu sebaiknya disediakan pada jumlah yang cukup dan mudah dicapai ya. Dirancang agar tidak mudah didatangi hama. Dikosongkan segera setelah penuh atau setidaknya 1 kali. Saya mau nanya nih Bapak Ibu, apakah biasanya sampahnya itu apakah dibiarin malamnya ini atau biasa tiap hari setelah di tempat sampah itu diambil sama mungkin dari TPA atau bagaimana? Hampir setiap pagi diambil. Oh, hampir setiap pagi nih. Jadi ya. Malam ditentukan pagi. Jadi sudah memang rutin Pak ya, sarana pembuangan ya, sampah. Rutin setiap pagi. Ya baik, terima kasih Pak. Ya. Untuk, nah ini tempat pembuangan sampah juga yang padat yaitu di luar sarana retail pangan sebaiknya tertutup, dijaga semua sehingga tidak mudah didatangi hama. Nah, biasanya kan kalau tempat sampah disenangin tikus ya. Nah, ini mungkin akan lebih baik kalau Bapak Ibu bekerja sama di sarana retail ini dengan contohnya misalnya sarana untuk yang menangani untuk pest control ya, itu ada contohnya apa ya, rentokil itu kalau nggak salah ya, itu mungkin bisa ya untuk perusahaan-perusahaan besar seperti hipermarket saya yakin sudah punya juga. Kemudian fasilitas sanitasi, ya sarana pembersihan atau pencuciannya sebaiknya dilengkapi dengan sarana pencucian yang cukup, yaitu untuk membersihkan, mencuci bahan pangan, peralatannya, bangunannya dan lain-lain. Tetap kembali lagi dilengkapi sumber air bersih ya Bapak Ibu ya. Kalau ada sih suplai air panas dan dingin biasanya kalau yang memang ini ya. Jadi kalau ada suplai air panas dan dingin akan lebih baik. Nah, ini yang sarana toilet di sarana hipermarket, supermarket, minimarket. Nah, itu sudah biasa ya kita ada. Dengan minimarket kecil pun kita kadang-kadang sekarang pun pengen ke toilet pasti mampir dulu ke sini. Jadi saya sudah tidak ragukan lagi kalau yang fasilitas toiletnya di tempat retail pangan olahan ya sudah terpenuhi dengan baik ya. Nih, dia harus memperhatikan persyaratan hygiene, dilengkapi sumber air mengalir, ya letaknya pada lokasi yang sesuai dan mudah dicapai karyawan, tertutup dengan baik dan dilengkapi alat pengunci, dilengkapi sarana pencuci tangan, mudah dibersihkan, memiliki sistem penerangan ventilasi yang baik, diberi tanda peringatan. Cucilah tangan Anda dengan sabun setelah menggunakan toilet. Nah, ini yang kami tadi sampaikan. Mohon nanti diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau jadi setelah dari toilet cuci tangan. Jadi wastafelnya jangan rusak di sana ya. Mohon dilengkapi dengan wastafel. Di samping toiletnya juga ada. Jadi ada wastafel di dekat toilet gitu yang kami harapkan.
Alat kebersihan juga harus ada ya, bahan pembersih dan ditempatkan terpisah dari area penanganan pangan. Di samping alat kebersihan tadi ya, kemudian bak untuk membersihkan alat kebersihan juga sebaiknya dilengkapi dengan saluran buangan yang mengalir langsung ke saluran buangan utama. Fasilitas penyimpanan untuk alat kebersihan seperti sapu, kain pel, ember, dan bahan pembersih sebaiknya tersedia secara memadai. Ini sarana higiennya udah ya, sumber air mengalir, sabun dan deterjen, mungkin alat pengering atau kertas serap, tempat sampah yang tertutup tentunya disediakan dalam jumlah yang cukup. Ada fasilitas ganti pakaian ya, Bapak Ibu. Ini saya kurang tahu ya, biasanya langsung dari rumah ya pakai seragamnya ya. Kalau yang di hipermarket, di supermarket. Tapi kalau di tempat misalnya pengolahan pangan, atau kan biasanya di hipermarket itu ada orang jual pangan siap saji ya Bapak Ibu ya. Nah, itu apakah memang disediakan tempat cuci tempat ini ya, tempat ganti pakaian untuk karyawan, kira-kira ada ya? Mungkin yang dari Transmart atau dari Hypermart bisa menanggapi. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya, itu ada ya Pak ya, ruang ruang ganti karyawan itu ada ya? Di luar pakaian kerja, apa biasanya celemek kayak gitu atau disediakan juga celemek aja? Atau biasanya kalau SEP itu kan kalau di hipermarket ada tuh yang untuk pangan siap saji, dia sudah ada ruang ganti karyawan sendiri ya untuk pangan siap sajinya. Baik, nanti aja kita diskusi ya. Nah, jumlahnya juga harus cukup ini ya, mudah dibersihkan, sistem ventilasinya pencahayaan juga tepat ya. Kita lanjut dulu. Tempat ibadah juga diwajibkan ada. Akses keluar ya, menutup lubang dan celah pada lantai, dinding, dan langit-langit. Pintu sebaiknya kuat ya, membuka ke arah luar, dapat menutup sendiri dan tertutup rapat. Jika jendela dan daun pintu dibuka untuk tujuan ventilasi lainnya, bagian yang terbuka sebaiknya menggunakan kasa. Ya, dengan ukurannya juga sudah jelas di peraturan ini ya, dirancang dengan tepat dan dipasang tirai aliran udara. Cara lainnya yang efektif juga silakan ya nanti diperhatikan. Persyaratan umum dari peralatan, ini Bapak Ibu ya, permukaannya halus, sesuai dengan karakteristik pangan yang dipajang, susu disegar, dipajang pada lemari. Permukaannya halus, tidak mengelupas, tidak menyerap air, dan tidak berkarat. Tidak mencemari pangan oleh mikroba. Bahan-bahan logam yang terlepas dari peralatan, minyak pelumas, bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian peralatan yang ada harus mudah dibersihkan, didisinfeksi, dan dipelihara. Terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak beracun, dan mudah dipindahkan atau dilepas. Oke. Nah, ini rancang bangun untuk tipe minimarket, Bapak Ibu kita sudah siapkan juga ya. Ada perlengkapan dapur di sini ya. Kemudian ada ini contohnya di dapur keperluan wanita. Jadi model layoutnya seperti ini, kasirnya baru di sini. Ini tipe minimarket. Kemudian ini tipe yang supermarket. Telur, susu, nah ini yang segar-segar ya di bagian atas. Kemudian ada produk beku juga di sampingnya ya. Nanti ada yang makanan kaleng itu tengah-tengah, baru pintu keluar kasir. Nah di pinggir-pinggirnya ini ada sayuran, buah itu jadi yang segar itu kita letakkan di pinggir. Nah itu lebih indah ya kesannya terlihatnya. Ini contoh layout yang kita tata ruang yang kita tawarkan ya sesuai peraturan. Kalau yang hipermarket lebih complicated lagi ya. Jadi daging unggas, salad, nah itu ada di bagian ini di pinggir-pinggir semua juga bagiannya adalah segar-segar ya. Nah, kemudian produk bakery juga di situ. Nanti untuk produk beku dia juga ada khusus ya tempatnya. Nanti produk kering juga ada khusus. Nanti silakan ini akan di-share ya materinya di tempat Bapak Ibu. Di chat nanti di-share sama di Linktree. Bukan Linktree ya, Google Site ya Bapak Ibu ya.
Kemudian kebersihan fasilitas. Nah, tiap bagian di retail modern perlu mempunyai program dan jadwal pembersihan. Nah, ini yang kadang sering terlupakan Bapak Ibu ya. Jadwal hendaknya diketahui oleh karyawan. Karyawan sebaiknya mengetahui metode pembersihan itu seperti apa. Kemudian petugas pembersih sebaiknya juga menggunakan desinfektan dan deterjen sesuai dengan jumlah dan konsentrasinya. Nah, ini sanitasi ya, pembersihan sisa kotoran pangan. Ini kemudian yang step 2-nya pembersihan dengan larutan deterjen, step 3-nya pembilasan dengan air, dan step 4-nya sanitasi sesuai prosedur ya. Nah, ini ada metode sanitasinya Bapak Ibu ya. Dia ada menggunakan larutan klorin. Nah, ada ini minimum penggunaannya, pH-nya juga sudah dijelaskan. Kemudian ada larutan iod juga. Ada larutan amonium kuartener. Nah, paling yang sering Bapak Ibu lakukan yaitu ini ya, bahan kimia yang digunakan paling tadi yang klorin ya. Itu yang biasanya paling sering ya. Kemudian ada juga menggunakan air panas yang juga sering ya. Suhu air panas disesuaikan dengan petunjuk menggunakan mesin pencuci peralatan. Nah, metode sanitasi ini secara manual, model pencucian peralatan dengan 3 bak, ya, sisa sampah, kemudian ada juga ini ya, cuci bilah sanitasi, gitu, oke? Ada suhunya di sana ada 45 derajat, 46 derajat. Ada juga penirisan bergelombang. Jadi sanitasi dapat dilakukan dengan direndam dalam air bersuhu 77 derajat Celcius selama 2 menit. Direndam dalam larutan klorin 100 sampai 200 mg per liter pada suhu kurang dari 45 derajat selama 2 menit, direndam dalam larutan amonium kuartener, ini mungkin jarang Bapak Ibu lakukan, direndam dalam larutan iod dengan konsentrasi 25 mg per liter pada suhu 45 derajat Celcius selama 2 menit. Ini pemeliharaan alat mungkin ya. Talenan ya, jika permukaan sukar dibersihkan atau sudah tidak rata segera ganti Bapak Ibu, jangan terus dipakai. Udah talenannya berobok gitu ya, dalamnya udah bergerigi. Nah, ini masih juga digunakan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kemudian alat pemotong juga jika sudah tidak tajam segera diasah atau diganti. Alat pemanas dan pendingin juga peralatan dirancang dioperasikan untuk mencapai suhu sesuai dengan persyaratan. Termometernya juga mudah dibaca, akurat, jangan sampai tulisannya sudah kabur gitu, tidak tahu itu suhu berapa gitu ya. Kemudian termometer, sensor maupun batang termometer tidak boleh terbuat dari kaca. Tidak boleh terbuat dari kaca, kecuali dilapisi dengan bahan. Mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa ya, alat penyaring udara tetap ya, kasak juga tadi harus ada ya. Kemudian untuk pengendalian hama ini tempat penanganan limbah sebaiknya selalu tertutup rapat dan selalu dibersihkan karena itu akan mengundang hama. Jadi ini pengendaliannya. Bangunan dan semua fasilitas selalu dijaga dalam kondisi baik dan bersih. Lubang, saluran air dan tempat hama dapat masuk sebaiknya. Yang hama itu memungkinkan dia bisa masuk itu ditutup ya Bapak Ibu ya. Tikus, burung, serangga dan hewan tidak boleh berkeliaran di tempat retail Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang masih ada ya kucing gitu ya, anjing. Nah, ini mohon diperhatikan. Penanggung jawab melakukan pemantauan secara berkala minimal 3 bulan sekali. Jika menggunakan perangkap serangga harus diletakkan jauh dari sumber cahaya. Kebersihan lampu perangkap serangga harus dijaga. Ya, jika menggunakan insect killer ya, insect killer mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, biasanya itu pada pangan siap saji itu sering diletakkan supaya tidak banyak lalat ya yang masuk. Nah, ini kondisi umum penerimaan pangan yang keempat ya, penerimaan dan pemeriksaan pangan. Nah, itu harus memiliki area khusus untuk penerimaan pangan.
Petugas hendaknya mengisi formulir kontrol penerimaan pangan. Kendaraan dan wadah untuk pengiriman pangan harus bersih dan tidak untuk mengangkut yang non-pangan. Itu yang kita perhatikan. Tapi walaupun kadang-kadang mungkin nanti kita sama-sama diskusi ya, apakah masih gitu dalam satu kendaraan itu masih ada, oh di dalamnya masih ada shampoo, sabun, ya minyak goreng, kemudian ada mie instan juga. Ya, ada juga nanti pangan beku atau frozen di dalamnya digeletakin itu, apakah masih seperti itu. Mudah-mudahan saya di permarket atau supermarket, minimarket yang ada di Bali sudah tidak demikian ya Bapak Ibu ya. Nah, verifikasi suhu juga untuk pangan-pangan segar yang Bapak Ibu akan nanti simpan beku gitu ya di minimarket atau di supermarketnya. Ini harus dicek suhunya, benar Kak, masih minus 18 derajat Celcius gitu ya. Nah, untuk pangan yang mengandung babi, terutama ini di luar Bali itu sangat ini ya, sangat sensitif. Itu boleh dilakukan pelogo harus dicek gitu ya, alat transformasi menggunakan apakah benar terpisah antara pangan yang mengandung babi dan non babi, dilakukan pengecekan logo dan tulisan. Apakah benar yang memang dia mengandung babi sudah ada tulisan mengandung babinya ya. Kemudian produk merek sendiri ya. Ini private brand. Toko modern bertanggung jawab terhadap keamanan pangan dari produk dengan merek sendiri, terutama produk pangan yang tidak termasuk dalam ketentuan wajib daftar. Ya, itu mungkin tahu ya Bapak Ibu ya, produk-produk yang tidak wajib daftar, mungkin ada yang bisa menjawab? Ada? Nanti ada pertanyaan ya Pak Ageng, ada gimmick nggak Pak Ageng? Nanti terakhir kita pada saat diskusi ya, kita sediakan mungkin 5 gimmick untuk Bapak Ibu. Kemudian produk impor ya, produk dalam kemasan sebaiknya telah terdaftar di Badan POM. Dibuktikan dengan apa? Ada nomor registrasi ML. Mungkin Bapak Ibu kembali lagi saya ingatkan yang untuk pangan itu ada izin edarnya MD dan ML kalau yang dari Badan POM yang menerbitkan. Kalau yang berisiko rendah itu bisa PIRT, pangan industri rumah tangga. Itu semua produk tersebut itu dengan kadaluarsa lebih dari 7 hari. Ya, kalau kurang dari 7 hari bagaimana? Nah, itu yang masuk ke dalam produk yang di atas tadi. Dia tidak termasuk dalam ketentuan wajib daftar. Tapi Bapak Ibu harus mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Itu aja yang ditambahkan ya. Kemudian produk dengan klaim organik dan klaim lainnya. Toko modern bertanggung jawab atas kebenaran klaim produk organik yang dijual di gerainya. Toko modern sebaiknya meminta pemasok untuk menunjukkan sertifikat organik dari pihak lembaga sertifikasi pangan organik yang diakui oleh pemerintah. Itu wajib ya. Kalau ada logo organik, ya ini harus wajib Bapak Ibu ada sertifikat dari lembaga yang tersertifikasi untuk organik tersebut. Nah, ini masih dalam penerimaan pangan itu sendiri ya, pangan olahan dalam kemasan pastikan, nah ini ceklik ya Bapak Ibu ya. Ceklik itu apa? Pastikan kemasannya dalam kondisi baik. Artinya dia tidak penyok, tidak rusak, tidak bocor ya, dan sudah memang tersegel dengan tepat dan benar gitu ya. Nah, kemudian tidak baca informasi pada label itu untuk label ya. Dan yang ketiga itu harus dicek dulu izin edarnya. Nah, itu tadi izin edarnya ada tidak. Nanti Bapak Ibu retail, pengusaha retail atau distributor ini juga harus berhati-hati. Kalau memang ada nih pelaku usaha UMKM yang menitipkan produknya kepada Bapak Ibu dan memang dia tidak ada izin edar, kita lihat dulu kadaluarsanya. Kalau memang kadaluarsanya dia kurang dari 7 hari, dia tidak wajib didaftarkan. Asal si produsen yang menitipkan produknya tersebut sudah mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Oke, Nika mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya, karena masih banyak ini keluhan dari produsen kepada
pengusaha retail, aduh produk saya tidak mau diterima Bu Eka, gimana ya gitu. Oh, emang kedaluarsanya berapa lama Bu? Oh ini cuma 3 hari aja kok, tapi kami mau nitipin nih di minimarketnya ini, tapi nggak mau, nah, gitu misalnya. Itu bisa Bapak Ibu diterima dengan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa yang dicantumkan pada produk mereka. Oke. Kemudian yang terakhir, kadaluarsa wajib ada. Ya. Nah, kalau nggak ada tanggal kadaluarsa, gimana kita tahu bahwa produk itu memang amannya sampai kapan gitu ya. Jadi sebenarnya tanggal kadaluarsa ini wajib ada. Jadi Bapak Ibu kalau ada produk yang diterima tidak ada tanggal kadaluarsa, ya jangan diterima. Karena nanti yang kena retail Bapak Ibu. Karena kita kan nggak tahu ya kapan kadaluarsanya, nanti tiba-tiba sudah pieng, sudah maong, sudah bulukan, itu dibeli sama konsumen, yang kena bukan si produsennya, tapi si distributor atau retail Bapak Ibu sendiri. Karena aduh kita belinya di supermarket ini atau belinya di minimarket ini, nah pasti komplainnya ke tempat Bapak Ibu ya, itu harus diperhatikan. Kemudian daging unggas, ikan, daging sapi, buah dan kacang-kacangan, ini penyimpanan 0 sampai 2 derajat, perhatikan ya. Kalau penyimpanan bekunya minus 18 sampai minus 8 derajat. Kalau telur, nah ini pada suhu 28-32 dia tahan 4 hari, pada suhu 4 derajat 3 sampai 4 minggu dia tahan. Ya, jadi kalau di suhu ruang, telur itu tahannya cuma 4 hari Bapak Ibu ya, dengan suhu 28-32. Kalau dia Bapak Ibu masukkan dalam kulkas ya, itu tahannya 3 sampai 4 minggu, tapi banyak kan di perusahaan retail yang jualan telur itu pasti dipajang telurnya. Nggak mungkin kita beli telur ngambil dari kulkas, ngambil dari chiller Bapak Ibu ya. Jadi biasanya dipajang, sehingga nanti tolong diperhatikan, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya, nanti itu turnovernya ya. Jadi kalau bisa itu 4 hari ganti, 4 hari ganti. Itu karena kalau nggak gitu rusak itu telurnya pasti setelah 4 hari ya. Kemudian ditutup dengan pelindung kalau bisa telurnya. Disimpan pada suhu, kalau produk susu ya, suhu 0 sampai 2 derajat, ditutup rapat. Kemudian penyimpanan pangan, itu yang nomor 5 ya, aspek kelima. Sayuran disimpan pada suhu 0 sampai 2 derajat. Kecuali tomat. Ini tomat pada 7 derajat Celcius ya. Kemudian kalau minuman beralkohol disimpan di tempat terpisah dari produk non-alkohol, sama dengan produk babi ya. Kemudian pangan beku disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Daging, buah, dan sayur yang dikeringkan, biji-bijian hasil olahannya, bumbu kopi, produk pangan kaleng, lemak, dan minyak disimpan pada suhu 10 sampai 21 derajat Celcius. Makanya kami sarankan Bapak Ibu itu harus punya pengontrol suhu sih di ruangannya ya, karena dan juga kalau bisa ada AC. Makanya kalau di market ya, kita kalau belanja itu dingin gitu ya. Kalau konsumennya dingin, nah itu adalah untuk apa? Untuk menjaga suhu supaya tetap pada suhu 10 sampai 21 derajat Celcius, sehingga tidak merusak produk-produk yang kita jual. Kemudian yang keenam, aspek keenam adalah penyiapan pangan ya. Karyawan sebaiknya memakai pakaian kerja lengkap yang tadi kita gambarkan di awal ya. Ada seragam, sepatu boot, celemek, topi, masker. Ya. Tidak menggunakan perhiasan ya. Hanya bahan mentah yang akan digunakan pada saat itu saja dikeluarkan dari ruang penyimpanan dingin. Ini Bapak Ibu, misalnya nih, ini untuk penyiapan pangan yang di jualan pangan siap saji ya. Nah, itu kalau misalnya ingin punya daging beku gitu yang kapasitasnya besar, berapa kilo gitu ya. Ya udah nanti yang dikeluarkan dari kulkasnya Bapak Ibu dari chiller atau minus 18 derajat itu adalah yang memang akan diolah gitu ya. Jangan semua dikeluarin, didiamin di situ nanti dimasukin lagi. Nah, ini akan berpotensi untuk dihinggapi oleh si mikroba. Dan nanti itu akan terjadi perkembangbiakan mikrobanya lebih cepat lagi ya, dan itu berbahaya, terjadinya nanti pangan yang tidak aman, cemaran biologi ya. Tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan atau ilegal.
atau ingredient yang tidak jelas kehalalannya. Nah, ini biasanya adalah bukan bahan tambahan ya. Kadang-kadang bahan tambahan bukan bahan tambahan pangan. Ada juga bahan tambahan pangan yang digunakan berlebih, Bapak Ibu. Ini juga tidak baik. Nah, kalau bahan tambahan yang digunakan yang dilarang itu lebih tidak boleh lagi. Contohnya apa? Borak, formalin, pewarna tekstil, dan pewarna tekstil seperti rodamin B dan metanil yellow itu yang nggak boleh ya. Kemudian bahan mentah hasil tarikan atau breakage itu sebaiknya tidak diolah atau diproses kembali kecuali dapat dibuktikan secara laboratorium bahwa bahan tersebut masih bermutu baik dan aman dikonsumsi. Nah, kalau pengemasannya gimana caranya? Bapak Ibu, itu kita tidak boleh mengemas ulang atau mengganti label serta tanggal pangan segar ya, hasil tarikan Bapak Ibu itu terutama ya. Kemudian produk yang telah dikemas sebaiknya segera diberi label dan diberi tanggal pengemasan kapan. Bila pangan tidak langsung disajikan, hendaknya ada perlindungan yang baik terhadap produk setengah jadi dan produk jadi bila disimpan di pendingin. Untuk produk bakery dan jus ya, ini terutama segera setelah dikemas, produk sebaiknya diberi label yang dilengkapi tanggal pembuatan, tanggal kedaluarsa. Itu yang saya sampaikan tadi. Karena biasanya untuk jus ya, yang nanti siap saji dan juga bakery itu kan dia kedaluarsanya nggak lebih dari 7 hari. Ya, itu tetap bisa dijual di tempat Bapak Ibu dengan cara tadi, ada tanggal kedaluarsa dan juga ada tanggal produksinya kapan. Sebaiknya terdapat pemisahan peralatan ya Bapak Ibu ya. Wadah dan talenan yang digunakan untuk bahan mentah dan produk jadi, tidak mencampur peralatan yang kotor dan bersih. Kemudian yang ketujuh itu penyusunan pangan. Nah, ini ada juga aturannya sesuai dengan peraturan ini. Raknya juga selalu dalam keadaan bersih, bebas dari hama, mudah untuk dicapai oleh konsumen, dan mudah dibersihkan. Nah, pangan dalam kaleng, ini ya, tidak menerima pangan kaleng dalam kondisi ini Bapak Ibu. Penyok nggak boleh, gembung nggak boleh, berkarat nggak boleh, labelnya rusak jangan diterima. Nah, padahal sekarang banyak tuh ya, yang saya lihat di beberapa toko itu ada saja ya, jadi memang ada yang gembung gitu ya, ada yang gembung, ada juga yang penyok. Ini kenapa bahaya juga ya, karena di dalamnya kalau sudah ada yang gembung itu biasanya sudah bakterinya aktivitasnya kenceng itu di dalam ya, dan ini tidak baik untuk kesehatan kita. Ya, kemudian yang berkarat juga demikian, itu masuk ke dalam cemaran logam. Ya, labelnya rusak juga hati-hati. Ya, kalau label rusak nggak bisa kita baca dengan baik sehingga kita tidak bisa mengetahui informasi yang tepat yang ada pada label. Kemudian pangan rusak, ya, kemasan rusak seperti botol pecah, retak dan kardus sobek itu jangan diterima karena ini bisa mengakibatkan keadaan pangan yang ada di dalamnya tidak baik dan tidak memenuhi persyaratan standar keamanan pangan. Penyusunan pangan demikian ya, Bapak Ibu, stok baru diletakkan di belakang, sedangkan stok lama diletakkan di depan. Jadi, wal baru datang nih, jangan begitu datang, tiba, aduh malas nih udah sore datang, ya udah deh ditaruh yang bagian baru datang ditaruh di depan. Benar nggak Bapak Ibu itu? Kira-kira benar nggak? Salah Bu. Ya, yakin ya itu salah, Ge? Nanti kita pas diskusi ingat ya Bapak Ibu yang bertanya 5 orang nanti dapat hadiah dari kita ya. Dan juga kita ada yang menjawab juga nanti kita kasih hadiah. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Ada stok lama, ada stok baru yang benar kata Ibu siapa tadi Bu yang jawab Bu? Saya dengan Ibu Desa Bu dari Transmart. Bu Desa dari Transmart. Pak Agang dicatat ya Bu Desa dari Transmart. Dapat hadiah. Baris. Terima kasih Bu. Nah itu Bu Desa, bisa ceritakan nggak pengalamannya pada saat penyimpanan stok ini Bu? Kalau saya bagian ISR Bu, HRD, jadi yang melakukan pendisplayan barang termasuk melakukan FIFO adalah teman kita yang di toko. Tapi mereka sudah berjalan kok Bu. Iya, FIFO barang first in first out, artinya barang masuk duluan itu yang di-display duluan. Kemudian yang lama kita tarik ke depan, kita stok lagi yang baru datang di belakangnya. Seperti itu sehingga tidak terjadi expired. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Desa ya.
luar biasa ya, sudah dilakukan ya sesuai dengan peraturan. Memang demikianlah ada yang harus dilakukan dan selalu dilakukan kontrol atau pengecekan, nggih. Desa Asuk Semeh. Untuk selanjutnya syarat umum ya dari pemajangan pangan itu terpisah dari bahan kimia beracun minimum 2 rak ya. Pangan dipajang utuh bersama alat bantu. Pemajangan pangan ya. Nah ini nih, pangan dipajang utuh bersama alat bantunya, sedotan dan sendok gitu nggih Bapak Ibu ya. Pemajangan pangan selain buah dan sayuran yang tidak diproses sebaiknya dibungkus dengan wadah. Pangan curah risiko tinggi seperti berasal dari hewan tadi ya, pangan curah ya, tidak boleh dipajang secara terbuka. Pangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dipajang sesuai dengan suhu yang sesuai selama pemajangan. Tadi sudah suhunya dijelasin ya Bapak Ibu yang mana harus dipajang suhu sekian-sekian tadi pada saat penyimpanan hampir mirip dengan pemajangan ya. Semua wadah pangan curah sebaiknya mempunyai tutup. Kemudian keran dispenser ya untuk sirup atau sari buah tidak boleh menetes. Nah ini biasanya kalau di ini untuk di pangan-pangan siap saji ya yang di supermarket besar itu kan ada tempat untuk food court-nya gitu ya, itu harus diperhatikan ini jangan sampai tidak boleh menetes nih yang untuk minuman ya. Semua wadah pangan curah sebaiknya mempunyai tutup yang baik, kemudian keran dispensernya untuk sirup, untuk minuman itu selalu dibersihkan. Ini pemajangan pangan siap saji demikian ya Bapak Ibu ya. Tuh kelihatan rapi ya. Nah, ini sih kalau di hipermarket, di supermarket sudah bagus ya bentuk pemajangannya, apalagi yang mau mengambil sendiri itu sudah disediakan pengambil hidangan atau penjepit tadi ya. Suhu yang di pemajangan juga tadi disesuaikan Bapak Ibu ya, yang tadi saya sampaikan ada untuk minol, berapa suhunya itu juga harus diperhatikan. Ada di materi ini, nanti materi tetap akan dibagikan, sudah ada di Google Site ya, di link yang tadi di-share di grup dan juga di kolom chat. Kemudian terpisah dari pangan segar, kalau yang ini ya dipajang pada etalase yang tertutup. Jadi ini sebenarnya yakin saya kalau yang besar itu sudah ada tutupnya seperti aluminium itu ya Bu ya. Bapak Ibu dilakukan inspeksi teratur oleh karyawan. Jadi harus dicek ya. Lagi ini kira-kira udah basi apa belum, itu harus diperhatikan ya. Terdapat tulisan demi keamanan dan kesehatan jangan menyentuh langsung dengan tangan. Jadi jangan biarkan dicolek-colek sama pelanggan gitu ya, sama konsumen, karena sudah ada penjepit yang kita sediakan. Sebaiknya jangan disentuh, dicium-cium dulu baunya baru nanti diambil. Ini berbahaya, terus dikembalikan lagi. Waduh, ini bahaya banget ya, karena di dalam setiap tangannya pelanggan itu juga sudah ada kuman yang bisa menempel ke makanan. Kemudian pemajangan minuman beralkohol ini dilarang dipajang pada etalase promosi. Terdapat tulisan peringatan minuman beralkohol khusus untuk orang dewasa usia 21 tahun ke atas. Dipajang terpisah dari pangan lain. Ini juga ya, pemajangan dengan mengandung babi juga harus dipisah. Kemudian pemajangan dengan pangan iradiasi juga ditempatkan terpisah dari pangan sejenis yang tidak diiradiasi. Jika dalam keadaan tidak dikemas, sebaiknya diberi tulisan pangan iradiasi, tujuan iradiasi dan logo iradiasi. Jadi ini bagi tidak kemas, kan biasanya kalau pangan olahan yang memang hasil iradiasi itu memang sudah ada pencantuman di kemasannya ya Bapak Ibu ya, dia masuk pangan iradiasi. Nah tapi kalau yang ini masuknya pangan iradiasi kemudian dia bentuknya siap saji gitu ya, yang tidak dikemas itu diisi tulisan juga, oke? Kemudian pemajangan pangan produk PRG ya, rekayasa genetik. Informasi ditempatkan pada lokasi mudah terlihat. Jika dijual curah atau tidak dikemas, harus diberikan informasi bahwa itu adalah pangan rekayasa genetik, PRG ya. Kemudian pemajangan pangan tadi ya, sudah juga dijelasin Bu Desa tadi, sama dengan penyimpanan ya, first in, first out. Ya, pertama masuk, pertama keluar. Atau
first expired dan first out juga ya. Pertama kedaluarsa, pertama juga dia harus dikeluarkan. Nah, ini meminimalkan kontaminasi. Produk yang tidak boleh diambil sendiri oleh konsumen seperti daging sapi, daging kambing, ya, daging babi, daging unggas, dan ikan mentah dan tidak dikemas. Ini silahkan nanti itu biasanya ada sih SPG-nya yang akan mengambilkan biasanya, nggih. Kemudian pangan siap masak untuk dimasak di tempat, ada pangan siap saji juga. Syarat umumnya pangan sisa tidak boleh disajikan kembali ya Bapak Ibu ya, sebagai pangan untuk konsumsi manusia. Menyediakan tempat mencuci tangan bagi konsumen yang membeli bahan pangan segar dan mentah. Dipasang tanda himbauan untuk mengembalikan alat bantu ke tempat yang disediakan. Alat bantu yang digunakan ditempatkan terpisah dari pangan untuk mencegah kontaminasi. Pangan siap santap dan pangan siap masak sebaiknya disediakan peralatan yang sesuai. Ini untuk produk kedaluarsa, toko modern sebaiknya memiliki kebijakan penarikan produk ya, withdrawal policy, dia harus punya. Kemudian kebijakan masa penarikan pangan sebaiknya mencantumkan lama produk masih bisa dipajang oleh toko modern, ya, lama produk masih dapat digunakan konsumen. Produk yang sudah melewati store expired date tidak boleh dipajang meski belum melewati consumer expired date. Jenis pangan yang tidak memerlukan tanggal kadaluarsa, contohnya apa? Buah dan sayur segar, ya itu nggak perlu. Minuman beralkohol jenis anggur. Kemudian minuman mengandung alkohol lebih dari 10%, vinegar atau cuka, gula, ya, roti dan kue yang masa simpannya kurang dari atau sama dengan 24 jam. Itu tidak wajib sih mencantumkan tanggal kadaluarsa, Bapak Ibu ya. Semua jenis pangan di atas sebaiknya mencantumkan tanggal pembuatan atau pengemasannya kapan. Ya, itu boleh tanggal produksi saja. Tapi kalau dia lebih dari 24 jam, tapi dia kedaluarsanya kurang dari 7 hari, itu dicantumkan aja Bapak Ibu ya, tanggal kedaluarsanya. Nah, ini untuk produk rotasi stok pangan, dilarang mencampur produk stok lama dengan stok baru atau produk curah. Pemeriksaan tanggal kadaluarsa secara berkala ya, itu wajib biasanya sih di minimarket, di supermarket sudah dilakukan ini ya. Produk pangan dengan masa simpan kurang dari 3 bulan diperiksa setiap minggu. Masa simpan lebih dari 18 bulan diperiksa berdasarkan perputaran atau perjualan produk. Ada kan biasanya ada yang fast moving, ada yang slow moving. Nah, fast moving ini biasanya harus rajin-rajin tuh mengecek ya kapan kita harus periksa karena dia fast moving. Kemudian nah ini sama ya seperti tadi seperti penyimpanan. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, penyimpanan bahan-bahan kimia beracun ini. Untuk pemeliharaan sarana retail pangan biasanya kan ada ini. Nah, ini kalau